wajah-Mu dan berseru bertolong. Saudaraku, satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan adalah kesombongan ataupun kecongkakan. Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jelas bahwa Allah sangat tidak suka dengan tinggi hati, kesombongan, dan kecongkakan. Tetapi kita harus mengakui bahwa sering sekali tanpa kita sadari, kita sering berlaku congkak, berlaku sombong, berlaku tinggi hati. Entah saudara rencanakan ataupun tidak saudara rencanakan, entah saudara sadari ataupun tidak saudara sadari. Tetapi satu hal yang pasti adalah kita perlu waspadai. Nah, hari ini saya sampaikan 3 area yang perlu kita awasi, waspadai, supaya jangan sampai di sana tumbuh subur kecongkakan ataupun kesombongan yang kadang-kadang tidak terlihat, tidak tersadari oleh kita, tetapi orang lain melihatnya ada pada kita. Yang pertama adalah asal-usul dan warisan leluhur berpotensi membuat kita menjadi congkak. Kalau kita dari keluarga orang yang hebat umpamanya, kadang-kadang tanpa kita sadari orang tua kita yang hebat, tapi kita pun ingin dihormati seperti orang hebat. Hal itu dialami oleh bangsa Israel, saudaraku, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Maka mereka itu bangsa yang sangat tegar tengkuk, sangat sombong, saudaraku. Itulah yang dicatat di Alkitab. Yeremia 13 ayat 9-10 berkata, mentang-mentang kamu sebagai bangsa pilihan. Hosea 5 ayat 5 mengatakan, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim tergelincir dan jatuh, demikian juga dengan Yehuda. Asal usul atau warisan yang kita terima dari nenek moyang, dari leluhur, dari masa-masa kejayaan sebelumnya, harus kita waspadai. Jangan izinkan itu menjadi sumber kecongkakan, kesombongan, tinggi hati dalam diri kita. Yang kedua, saudaraku, keberhasilan, kedudukan yang tinggi, prestasi adalah tempat kecongkakan tumbuh subur. Keberhasilan, prestasi yang mungkin kita ukir dari sedemikian susah, dari tadinya orang yang ngontrak sekarang menjadi konglomerat, yang tadinya susah makan sekarang sudah memiliki 3-4 perusahaan atau toko. Itu juga sering sekali berpotensi membuat seseorang menjadi congkak ketika dia memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Lucifer dicatat dalam Yesaya pasal yang ke-14. Ini adalah malaikat yang sangat berperan di surga, menaikkan pujian kepada Tuhan. Lucifer itu dari kata lux sfere, yang artinya pembawa cahaya, pembawa terang. Kalau Lucifer bernyanyi, wah rasanya luar biasa. Itu sebabnya dia menjadi sombong. Dia berkata dalam Yesaya 14 ayat yang ke-14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, mentang-mentang dia dipandang hebat, punya suara yang bagus, lalu dia ingin menjadi sama dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata dalam ayat 12-13, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Kau pecah berkeping-keping, jatuh ke bumi, dan akhirnya menjadi iblis yang jahat. Sering sekali prestasi kita membuat kita menjadi jahat. Sering sekali capaian-capaian kita membuat kita menjadi berubah dari orang yang tadinya ramah, lemah lembut, menjadi orang yang sangat arogan dan sangat sombong. Mari kita pagari diri kita, saudaraku. Kejarlah prestasi, tapi waspadailah supaya itu jangan membuat kita menjadi orang yang congkak.
orang yang sombong, orang yang arogan. Dan yang ketiga, saudaraku, yang sering sekali menjadi sumber daripada kesombongan kita adalah ketika kita memiliki kekuatan lewat keunitian yang kita bangun dengan satu tim umpamanya. Bukankah sering sekali kita melihat adanya kesombongan oleh karena satu kelompok orang lebih kuat daripada yang lain. Dia merasa mayoritas, yang lain minoritas. Lalu dia bertingkah semena-mena, bertindak semena-mena hanya karena dia lebih kuat, gengnya lebih besar. Lalu dia merasa aman, dia merasa bebas melakukan apa saja. Hal itu pernah terjadi di Alkitab, yaitu dalam Kejadian 11 ayat 1-9 tentang Menara Babel. Mereka berkata, marilah kita membuat batu bata, lalu membakarnya, lalu kita buat menara yang tinggi. Ayat 4, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Bayangkan saudaraku, dia ingin meraih Tuhan, hampir sama dengan Lucifer. Tapi mereka melakukannya karena mereka itu berunity. Makanya itulah asal usul Tuhan pecah kembali keunitian mereka itu. Benarlah firman Tuhan berkata, kalau engkau congkak, kalau engkau sombong, maka itu akan menjadi awal daripada segala kehancuran yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Sebab tadi firman Tuhan berkata, saudaraku, bagi orang yang congkak, keangkuhan merendahkan orang. Tinggi hati mendahului kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu mungkin saudara tidak pernah merencanakan untuk menjadi orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang arogan, orang yang tinggi hati. Tapi sering sekali karena kita tidak waspada, kita tidak was-was, kita tidak awas. Hari ini, 3 hal ini, asal usul kita sering membuat kita menjadi sombong. Apalagi kalau asal usul kita dari keluarga, kumpulan orang yang hebat, nenek moyang kita luar biasa. Yang kedua, prestasi-prestasi kita sering sekali membuat kita menjadi orang yang congkak. Dan yang ketiga, keunitian kita, kekuatan kita yang besar, sering membuat kita menjadi orang yang sombong. Kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong saudara. Kaulah